Hadirin jangan kembali. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim mengingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Anggota siap, anggota siap, bicara siap. Sidang Pengadilan Negeri Waika Kubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 2-P.B-2026 Pengadilan Negeri Waika Kubak pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sebelumnya, hari ini sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian. Kepada penuntut umum dipersilakan menghadirkan saksi yang pertama. Pada tugas persidangan, dihadirkan saksi. Woi, biadab nih orang ini ya. Apa maksud lo? Awas aja lo anjing. Tolong dijaga. Nggak bisa, saya dibacok pak. Silakan saudara saksi menyerahkan kartu identitas terlebih dahulu ke depan. Bentar pak, tangan saya butuh dari Sudah sesuai. sudah sesuai. Silakan kembali. Bersediakah saudara saksi diambil sumpah? Saksi saksi baik. Pada anggota dan panitera mengambil posisi. Saudara saksi dimohon untuk berdiri di sini. Saya berdiri. Tahu nggak di sini? Ya udah. Terang ya? Baik. Ikuti kata-kata saya. Saya ikuti. Demi Tuhan Yang Maha Esa, demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saksi dipersilakan. Baik. Lihat saja nanti. Baca kau anjing. Lihat nanti. Tolong dijaga kondusivitas ruang sidangnya ya bagi para hadirin. Ya, oke. Di sini hakim berwenang penuh untuk bisa mengusir siapa saja bagi peserta sidang yang tidak mengikuti aturan yang ada di ruang. Saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan. Saya sehat tapi saya kuraga hancur. Boleh disebutkan identitas lengkap saudara. Baik, saya nama Martinus Malo Kadu, biasa dipanggil Bapak Clara. Lahir di Ombak, Cianjur, lahir tanggal 26 Mei tahun 1963. Laki-laki, WNI, agama Katolik. Saya pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan petugas TPU, alamat Kampung Ombak Kania, Desa Tagaba, Kecamatan Bawean Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Apakah saudara tetap pada keterangan di penyidik tempat rekaman? Jelas, saya pasti dalam keterangan saya. Saudara diperiksa terkait perkara apa? Saya diperiksa terkait keterangan penganiayaan terhadap saya sendiri serta pembunuhan terhadap kawan saya itu Nomen Zeus kami papu oleh para terdakwa bajingan itu. Dari penuntut umum ada pertanyaan terhadap saudara? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara, apakah saudara merupakan korban dalam kejadian tersebut? Oh, tidak bisa lihat kan? Saya berdiri di mana sudah rusak ini. Tentu saya korban ini, saya sudah pasti saya korban ini. Saya sudah pasti ini. Jika nama Ya, maaf Bapak. Untuk waktu sama tempatnya itu di mana, Pak? hari Kamis 17 Juli 2025 sekitar pukul jam 10 malam. Saya berdiri ini di pinggir jalan waktu itu kejadian di kampung Ombakania. Nah, bisa dijelaskan, Pak, di mana kejadiannya? Saya melihat Dika dan teman-teman saya begitu lewat di depan kios saya begitu. Lalu mereka karena lewat di depan kios saya, saya sampah lah, saya panggil gitu. Jadinya sudah jalan begitu saja. Saya kejar begitu tidak dapat saya kejar. Lalu tiba-tiba
tiba-tiba ada si brengsek bagian ini. Santai aja, Kau jaga diri kau ya. Saya berdiri. Tolong dijaga bahasanya. Ini ruangan yang kuat. Kita akan memberikan keterangan dari saksi ini biar keluar semuanya gitu. Jangan ada yang tekanan dan mohon saksi juga diksi-diksi yang digunakan juga jangan kasar. Gimana saya terkasar ini saya pulang sakit sekali. Bajingan kau. Jadi begitu saya sudah mau menyampar itu saya kawan, ternyata saya motor rusak. Akhirnya orang-orang ini nyampar ke saya. Setelah disampar, saya langsung ditodong dengan parang itu. Para bajingan memang kalian ini. Saya ditodong, habis itu saya dipaku, tabu, saya seluruh ini sudah ditampak begitu saja. Langsung robek sapu leher ini, sapu tangan hilang. Hilang bapak, coba lihat ini. Sapu tangan ini buntung. Buntung bapak. Bajingan kau. Pak ini tolong saya mencari keadilan nih bapak. Coba lihat di tangan saya sudah buntu bapak. Sudah buntu ini saya punya tangan ini. Tenang semua pihak. Saya minta tenang karena semua kejadian yang di sidang ini akan dicatat oleh majelis. Segala keterangan saksi maupun jelas sikap dari para terdakwa tidak kooperatif itu juga akan jadi catatan bagi majelis hakim. Tolong bapak keadilan itu. Sepulang sakit sekali. Tangan sudah hilang. Main drama ini. Mohon maaf, saya sudah mengingatkan berkali-kali. Saya bisa perintahkan petugas untuk mengeluarkan kalian. Maaf majelis. Aduh, sapu mata sakit sekali. Aduh. Dari penuntut umum masih ada pertanyaan terkait ini? Ada yang mulia. Boleh silakan. Bapak bisa dijelaskan apa saja akibat dari serangan tersebut? Kau tak bisa lihat kan? Sapu tangan hilang. Kau lihat di jari saya hilang. Leher saya robek. Sakit sekali. Sapu mata sudah terbaret ini bapak. Coba lihat ini bapak. Coba ini kau lihat ini. Sudah hilang sapu mata sudah hilang. Leher sudah robek. Kau mana setan itu? Mati lah. Pak, tolong bahasanya Pak. Satu dia bisa. Baku hisap, kita baku hisap. Sapu leher sudah hilang ini. Sudah robek ini bapak. Sakit sekali. Sakit sekali bapak. Dari penuntut umum masih ada pertanyaan lain? Masih ada yang mulia. Bapak maaf, kita bertanya di sini itu agak jelas semuanya, jadi mohon maaf ya. Bapak pada saat Bapak ini diserang tadi itu Bapak melawan atau tidak Pak? Saya tidak bisa melawan bapak. Kalau mana ini? Saya tidak bisa melawan. Ada dia yang salah. Sapu diri seorang diri saya ini dia bertiga bapak. Bagaimana saya tidak bisa melawan ini bapak? Orang tiga ini besar sekali ini. Pada setan ini bapak. Bagaimana saya bisa melawan ini bapak? Saya kabur bapak. Saya melarikan diri. Dan itu pun saya mendapatkan serangan kembali. Saya dipukul saya punggung itu. Tapi saya alhamdulillah selamat. Tapi saya tangan hilang. Oke, baik Bapak. Jadi ada serangan lanjutan ya. Nah, apa Bapak melihat serangan terhadap kawan Bapak tadi? Tidak. Tidak sama sekali. Karena dia ikut menyerang. Kau jaga mulut kau itu. Tolong terdakwa nanti ada gilirannya melalui penasihat hukum ya. Semua ada gilirannya, sekarang masih penuntut umum. Nanti ada saat Saya sudah kesel kali majelis. Dia bohong. Dia yang mulai majelis. semua ada waktunya, semua ada gilirannya. Semua akan diberikan waktu. Tenang, selesaikan dulu dari penuntut umum. Bapak bisa dilihat ke sini. Apa Bapak mengenali ini? Bapak? Saya mengenali itu bapak. Itu dia pakai itu dia pukul itu paksa leher dan robek itu. Baik yang mulia mungkin cukup dari kami. Dari penasihat hukum ada yang perlu ditanyakan juga. Gua tanya betul-betul kau itu. Dan kau bela itu terdakwa bajingan itu dan kau bela itu. Memang lagi dibela. Mati Kalau kau. kau. Mati saya kau. Saya tanya sama kau. Cepat kau bertanya atau tidak kau ini? Bentar ini. Baik. Apa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, Bapak? Ya tentu saja saya. Kau lihat di sana tangan ini sudah hilang ini malam ini bagaimana kau ini? Memang. Apakah kondisi Bapak memungkinkan untuk melihat dengan jelas? Ya, kau lihat ini. Saya melihat kemarin satu ini sama bisa melihat ini. Terjadi di malam hari dan masih ada lampu di sini. Nah, berarti bukan kita itu pelakunya yang mulia. Kok bisa begitu? Kok begitu kurang aja dia mulia? Tapi nggak kelihatan. Saya bisa lihat satu mata juga. Saya bisa lihat. Nanti malam
Yang mulia itu yang mulia. Mana nih? Dari pihak terdakwa juga jangan terlalu mengarahkan saksi untuk menjawab sesuai keinginan kalian. Gak bisa semuanya dibuat seperti itu gitu. Saksi juga punya keterangan berdasarkan dia sendiri. Siap, Hakim yang majelis, akan siap. menilai. Silakan, lanjut. Baik, kemudian pertanyaan terakhir dari saya, saudara saksi apakah saudara sendiri melihat kejadian pembunuhan tersebut? Tidak. Baik, cukup yang mulia. Dari hakim anggota ada pertanyaan. Saudara saksi, berapa jarak saudara dengan terdakwa saat kejadian itu? Kurang lebih 1 meter. Saudara tahu adanya visum? Saya tahu itu ada visum, saya tahu itu adalah visum repentum. Tahu saya. Jadi saya minta tolong hakim ini orang ini masuk penjara ya, masuk penjara orang ini. Tak boleh sekali. Tenang Pak. Aku batas sudah ingat. Tenang Pak. Namanya proses persidangan kita harus ikuti sampai akhir Pak. Baik, saya rasa dari para pihak juga tidak ada pertanyaan tambahan. Pemeriksaan selesai, saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Untuk petugas persidangan bisa dibantu. Kok tahu saya tidak bisa melihat ini. Terang Pak, ada. Berarti saja kau. Berani gue. Saya tanggung saja. Tolong Woi. Mana ini? Tugas, tolong mama dibantu. Kau mati kau lihat kau ya. Kau lihat kau. Kau lihat kau masuk penjara kau lihat kau. Saksi, saksi. Kau lihat. Saksi, tugas. Saudara saksi. Tugas Identitasnya bisa digalang. Oh. Tapi nggak begitu. Mata baru lihat. Otaknya juga ketinggalan ke majelis. Kau jangan dulu gue. Sampai aku lihat kau lihat kan dia. Kau masuk penjara. Kau lihat nyawa kau masih Main hidup. kau bos. Anjing. Sampai dulu itu jangan dicopotkan dulu itu Baik, karena pemeriksaan saksi pertama sudah selesai, untuk umum, apakah ada saksi kedua? Ada yang mulia. Bisa diajukan sekarang. Saksi atas nama Maria Wadakela, silakan masuki ruang sidang. Silakan saudara saksi menyerahkan kartu identitas ke depan.
apa yang saudari lihat? Saya waktu itu melihat langsung hubungan terhadap bapak kami di bapak korban, tapi saya tidak melihat penganiayaan terhadap bapak korban. Kalau boleh tahu itu saudari melihat dari jarak berapa? Kalau waktu itu sekitar semuanya dari barat. Apa pada saat itu memungkinkan melihat dengan jelas? Iya bapak, karena waktu itu ada lampu teras. Baik, karena terlihat jelas, boleh tolong diceritakan kronologi kejadiannya? Jadi waktu itu saya mendengar ada keributan di luar rumah. Saya akhirnya keluar rumah dan ketika saya keluar rumah, saya melihat orang-orang pada lari itu. Kemudian bapak kami datang mungkin untuk melerai mereka, namun bapak kami juga malah langsung diserang oleh pelaku. Pada saat Bapak ini diserang itu Bapak Tami apa yang dilakukan? Mungkin melawan atau apa? Waktu itu bapak kami mencoba melawannya dengan tangan yang Kemudian setelah Bapak Tami jatuh itu apa yang terjadi? waktu itu bapak kami langsung jatuh ke tanah dan lalu juga saya mencoba untuk menolong dia, tapi karena saya panik jadi saya nangis dan minta bantuan sama warga. Ibu Maria, apakah Ibu mengetahui bahwa korban meninggal dunia? Iya bapak, saya mengetahui karena waktu itu saya melihat langsung kejadiannya seperti apa. Oke, jadi Ibu Maria, boleh Ibu lihat ke sini? Apa Ibu mengenali ini? Iya benar, itu waktu itu baju itu yang dipakai oleh para pelaku di sini. Mereka pakai baju hitam-hitam itu. Baik, mungkin dari kami cukup yang mulia. Cukup dari penasihat hukum ada. Ada yang mulia? Saudara saksi, apakah kejadiannya terjadi pada malam hari? Iya benar. Apakah suasana pada saat itu ramai dan panik? Iya benar. Namun dalam kondisi tersebut, apakah saudari dapat melihat kejadian penyerangan dengan jelas? Saya yakin waktu itu saya melihat langsung kejadiannya. Baik, saudari saksi, tadi saudari mengatakan bahwa saudari melihat dari jarak 10 meter pada malam hari dalam kondisi ramai dan panik. Apakah saudari pernah diuji penglihatannya sehingga begitu yakin dapat mengenali wajah pelaku pada saat itu? Saya memang tidak pernah diuji secara langsung terkait penglihatan saya, namun saya yakin karena waktu itu saya melihat sendiri kejadiannya. Saudara mengakui bahwa saudari melihat sendiri kejadiannya. Tapi apakah saudari tahu bahwa dalam psikologi forensik ada yang namanya false memory atau ingatan yang keliru? Terutama yang terjadi pada orang yang menyaksikan peristiwa yang traumatis yang berlangsung cepat dan dalam kegelapan. Apakah saudari yakin saudari ingat kejadian yang sebenarnya? Atau jangan-jangan itu adalah gambaran yang saudari bentuk dari saudari mendengar kesaksian orang lain? Saudari mengatakan mungkin. Saudari sendiri tidak yakin sepenuhnya dengan kesaksian saudari. Coba saudari jelaskan, siapa di antara para terdakwa yang mengaitkan para pertama kali? Jelaskan dengan tepat. Mungkin yang itu, saya juga kalau disuruh melihat langsung saya tidak terlalu ingat Bapak, karena waktu itu saya lebih panik. Menurut Anda saja bahkan saudari tidak mengingatnya. Bagaimana mungkin saudari bisa yakin mengenali wajah pelaku masing-masing pelaku? Bukankah mungkin saja yang saudari ingat sekarang ini sudah tercampur dengan apa yang saudari dengar belakangan ini dari tetangga, dari berita, atau bahkan dari penyidik di BAP? Intinya saya seperti itu Bapak yang saya lihat. Namun karena Bapak bertanya terus seperti itu, saya jadi di sini. Baik saudari saksi,
Saya ingatkan bahwa saudari berada di bawah sumpah. Apakah saudari yakin dengan ingatan saudari? Ataukah ini hanya sekian lama setelah saudari mengalami tekanan emosional atas kematian korban yang saudari kenal? Saudari sendiri masih ragu dengan kesaksian saudari. Bagaimana mungkin majelis hakim bisa menjadikan keterangan yang saudari sampaikan yang saudari ragukan sendiri sebagai dasar yang sah untuk memberatkan terdakwa? Ini saya tidak bermaksud itu berbohong, namun kurang lebih seperti itu saya. Yang mulia, kami keberatan yang mulia. Kami rasa pertanyaan dari rekan penasihat hukum ini bersifat terjebak dalam penekanan saksi yang mulia. Karena nada dari penasihat hukum ini yang mengintimidasi saksi sehingga saksi merasa ketakutan yang mulia. Karena kita di sini dalam pengadilan ini mencari kebenaran material, bukan malah menimbulkan keraguan. Mohon yang mulia pertanyaan dari Perhatian yang mulia, hukum. kami rasa pertanyaan kami tidak seperti itu yang mulia. Baik, saya ulangi pertanyaan saya dengan lebih sederhana. Saudara hanya perlu menjawab iya atau tidak. Apakah saudari 100% yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa wajah yang saudari lihat pada malam itu adalah wajah para terdakwa yang duduk di sini? Ya, saya Bohong kau. yakin yang mulia karena Mohon maaf, sebentar. Sebelumnya tadi keberatan dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum akan dicatat. Tapi dari majelis hakim juga meminta untuk kami ingatkan untuk jangan menekan saksi, karena balik lagi saksi tidak bisa dipaksa untuk menjawab sesuai keinginan kalian. Saksi akan memberikan keterangan sesuai yang dia alami, dia rasai berdasarkan kejadian. Tidak bisa diarahkan seperti itu. Saya rasa mungkin cukup kali ya dari tim anggota ada pertanyaan. Saudari saksi melihat langsung terjadi penyerangan. iya. Saudari saksi yakin dengan apa yang saudari lihat? Saya yakin. Baik, apa ada pertanyaan? Saya rasa dari para pihak juga cukup. Pemeriksaan selesai, saksi silakan melakukan ruang sidang dan
Jenis kelamin saya laki-laki, berkeluarga negara di Indonesia, beragama Kristen, berpendidikan terakhir sarjana. Pekerjaan saya sebagai guru bangunan rumah yang beralamat di Kampung Ombak Kamia, Desa Panggaga, Kecamatan Mulawea Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Apa saudara tetap pada keterangan penyidik? Ya, yang mulia, saya tetap pada keterangan saya dan tidak ada tekanan atau paksaan, yang mulia. Apa saudara mengetahui mengenai perkara ini? Ya, saya mengetahuinya, yang mulia. Baik, dari penuntut umum terlebih dahulu. Ada Ya, silakan. Oke. Kami sini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara saksi diperiksa dalam perkara ini? Ya, saya diperiksa terkait penyerangan terhadap Martinus Malo Kudu atau kami kenal sebagai Bapak Clara, dan pembunuhan terhadap Memensius Denimus Tami, Papi alias Tami, yang dilakukan oleh para terdakwa yang di sini, yang mulia. Oke, baik. Jadi saudara ini hadir di persidangan ini karena mendengar cerita orang lain semata ya, bukan kenal cerita orang lain ya, karena mengalami dan mengetahui sendiri. Jadi saudara saksi ini jelaskan kepada majelis hakim kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, yang mulia, tanggal 17 Juli tahun 2025, sekitar pukul 10 malam. Lokasinya di Jalan Kampung Ombak Kamia, yang mulia. Apa yang saudara alami sebelum kejadian tersebut? Sekitar jam 5 sore saya berada di rumah teman saya. Kemudian sekitar pukul 9 malam saya pulang bersama teman-teman menggunakan sepeda motor. Oke, baik. Lalu kejadian itu apakah saksi mengalami hal atau terjadi sesuatu dalam perjalanan? Kami sempat singgah di kios milik Martinus Malo. Kemudian melanjutkan perjalanan, dan di tengah jalan sepeda motor yang saat itu saya gunakan mengalami kerusakan pada tali gas. Lalu kan khususnya ini apa yang terjadi setelah itu? Nah, setelah motor saya rusak, datanglah para terdakwa ini bersama beberapa orang lainnya. Kemudian bertanya, dan terdakwa ini nih, yang sebelah kanan saya ini mencabut parang serta memotong bagian sepeda motor saya. Lalu apakah Itu tanpa alasan. Loh, orang jelas-jelas saya lihat. Mana sih Anda? Tapi Anda tahu dia kronologisnya. Mohon tenang, Mas Hakim, mohon tenang. Lanjut dulu dari penuntut umum. Oke, jadi saksi menegaskan bahwa terdakwa ini membawa benda tajam ya. Lalu saksi ini mengalami kekerasan atau tidak? Iya, saya jelas-jelas ditampar oleh si bajingan ini. Gugatan yang mulia, kami rasa kesaksian saudara saksi ini telah mencampur dengan emosional. Lo gimana nggak emosional? Saya ditampar. Dibayar kali ini. Yang mulia ini nggak jelas sekali orang ini, yang mulia. Keberatan yang mulia, pihak dari penasihat hukum hanya memberikan argumentasi saja yang mulia. Oke, saya lanjut izin yang mulia. Lalu ketika saudara mengalami kekerasan oleh terdakwa, apakah saudara lakukan setelah itu? Ya saya lari lah. Bagaimana Anda? Oke, baik. Jadi saudara lari ya. Iya. Terus saudara melihat nggak penyerangan terhadap korban? Saya tidak melihat secara langsung karena saya kan lari. Gimana Anda? Lalu apakah saudara saat ini melihat terdakwa langsung atau tidak? Iya, saya melihat mereka mengejar sambil memegang parang nih. Oke, berarti saksi melihat ya terdakwa ya lari sambil megang parang. Oke. Iya. Lanjut, apakah saudara saksi ini mengetahui akibat dari kejadian tersebut? Iya, saya mengetahui korban meninggal dunia dan ada korban yang mengalami luka-luka. Cukup yang mulia. Dari penasihat hukum, silakan. Ini mulia, kami akan mengajukan pertanyaan. Saudara sendiri tidak melihat kejadian tersebut kan? Iya benar. Karena saudara pada saat itu berlari dari lokasi. Ya jelas orang yang bawa parang. Anda ini bagaimana sih? Ini karena kau duluan, aku tidak niat untuk membaca kamu sebenarnya. Lalu ngapain Anda bawa parang? Karena ada ngeselin. Ini kan beralasan yang mulia. Jadi saudara tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penyerangan. Iya, saya tidak melihat langsung pembunuhan tersebut. Sebenarnya ya,
Oh, bayaran ini masalah. Bayaran ini. Yang mulia. Mohon maaf, tidak bisa sama Rudi. Bacok kau beneran anjing. Fitnah yang mulia. Itu kata-katanya saya bisa usir kalian dari ruang persidangan. Maaf yang mulia. Sekali lagi, saya udah kasih kesempatan kalian dari tadi omongannya untuk dijaga ya. Saya rasa ini peringatan terakhir bagi para terdakwa ya. Maaf majelis. Baik. Silakan saja. Selanjutnya, kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan dalam kondisi keributan, apa benar? Betul. Jika perhatian saudara hanya untuk menyelamatkan diri, Jelas tuh. apakah saudara dapat memastikan semua terdakwa melakukan penyerangan? Ya, saya melihat mereka bersama-sama membawa parang, tapi tidak lihat semuanya melakukan penyerangan, Pak. Baik. Cukup ya. Cukup. Saudara saksi, apakah saudara mengenal para terdakwa sebelum kejadian? Ya, saya mengenal. Apakah saudara melihat para terdakwa membawa senjata pada saat kejadian? Kan saya sudah bilang tadi, saya lihat mereka bawa parang ini. Apakah saudara melihat langsung terjadinya pembunuhan terhadap korban? Tidak yang mulia. Tidak melihat langsung. Saya rasa karena tidak ada pertanyaan lagi dari tambah satu juga tidak ada. Tidak ada. Maka pemeriksaan telah selesai. Saksi juga kami tinggalkan dan mengambil panggil identitas di meja pengadilan.
Nama saya Michael Malu. Biasa dipanggil Bapak Edi. Saya lahir di UB tanggal 10 Mei tahun 1986. Berjenis kelamin laki-laki, bernegara Indonesia, beragama Kristen, berpendidikan terakhir sarjana. Pekerjaan saya sebagai guru bangunan beralamat di kampung Ombak Kamia, Desa Manggaga, Kecamatan WWA Senayan. Apa saudara tetap pada keterangan yang penyidik tanpa adanya tekanan? Ya, yang mulia, saya tetap pada keterangan tersebut dan tanpa kena tekanan, yang mulia. Baik, kita mulai dari penuntut umum terlebih dahulu. Baik, yang mulia, terima kasih. Sebelumnya saya minta agak disingkat aja langsung pada intinya pertanyaannya apa, karena untuk mengefisienkan persidangan kita. Oke, saksi. Tadi saksi sudah menegaskan ya bahwa tidak ada tekanan dalam penyidikan. Oke, tapi di sini saya melihat bahwa dalam BAP saudara ini hanya mendengar keributan saja. Tapi bukannya rumah saksi ini dekat sama rumah atau tempat kejadian perkara? Betul, Pak. Tapi kan itu saya orang awam nih, Pak. Dan itu posisi sudah malam. Ya berbeda, Pak. Bapak benar tidak melihat. Kan ini rumah Bapak dekat loh. Loh, Bapak ini bagaimana? Ada suara parah berdecit-decit di dekat rumah saya. Bagaimana saya tidak takut? Oke, kalau emang saksi menganggap seperti itu, kami punya keterangan saksi lain, Maria. Bapak kenal? Itu istri saya, Pak. Oke. Maria ini menyebutkan bahwasannya dia ini melihat kejadiannya itu dengan jelas untuk saksi. Kenapa kesaksian saudara ini sangat tertutup? Apakah sebentar saksi? Apakah ada sesuatu yang saudara sembunyikan atau saudara takut terhadap terdakwa? Bapak ini fitnah saya. Lah bagaimana? Itu kan kesaksian dari Ibu Maria, itu istri saya. Kan ini saya ketakutan. Kenapa Bapak maksa sih? Oke, mohon maaf ya saksi. Saya tegaskan kembali bahwasannya saksi ini ada di bawah sumpah, di mana saksi ini tidak melihat pelaku. Namun apakah saksi sempat melihat bayangan atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang melarikan diri dari rumah saudara? Oh, saya tidak tahu itu, Pak. Saya hanya fokus untuk keselamatan diri saya dan keluarga saya, Pak. Saya tidak melihat ada ciri-ciri orang lari atau sebagainya itu, Pak. Ya saksi, saya tegaskan kembali ya. Saya perhatikan keterangan di persidangan ini sangat berbeda dengan yang ada di BAP yang ada di saat waktu penyidikan. Keberatan yang mulia, kami rasa jaksa penuntut umum telah mengintimidasi saksi yang mulia. Mohon maaf yang mulia, kami hanya memberikan pertanyaan sesuai dengan pedoman hukum yang mulia. Izinkan dilanjut yang mulia. Oke, mungkin saya lanjut ya. Pada pernyataan saksi di persidangan kali ini itu berbeda sangat loh dengan yang di BAP. Di BAP saudara bilang tidak melihat apa-apa, tapi saksi, nah ini kan saudara ini sempat keluar dari rumah sebelum korban datang. Kenapa sekarang saudara berubah keterangan? Ya, saya bingung, Pak. Itu pun udah lama. Saya tidak ingat terlalu jelas itu, Pak. Oke, kembali lagi ya, saya dengarkan ya, baik-baik ya. Kalau keterangan saudara ini dia sumpah ya. Jika saudara terbukti memberikan keterangan palsu di atas sumpah, saudara yang bisa kena juga ya. Pak, saya sebenarnya Mohon maaf saksi, makanya kami di persidangan ini harus katakan yang sebenarnya. Siapa yang menyuruh saudara mengubah keterangannya? Jangan sampai saya Keberatan yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Jaksa penuntut umum telah menjebak saksi yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Saya boleh melanjutkan pertanyaan yang mulia. Boleh dilanjutkan saja, tapi tolong jangan terlalu diarahkan. Saya berkali-kali juga sudah mengingatkan ke penegak umum, penasihat hukum, jangan terlalu mengarahkan saksi untuk menjawab sesuai keinginan kalian. Oke, baik yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Oke, saya lanjut saja ya. Pertanyaan selanjutnya tadi saya mohon sini saksi untuk mengatakan sebenarnya. saya mohon, Pak. Siapa yang namanya Pak? Saya orang kecil, Pak. Pak, saya disuruh oleh dia, Pak. Saya dibayar oleh dia. Ini pengacara ini meminta untuk saya bersaksi yang lain agar ini dapat mendapatkan bajingan ini agar lolos dari hukum di Indonesia, Pak. Cukup yang mulia. Fakta telah disampaikan oleh
terdakwa menjadi catatan bagi majelis hakim. Jadi mohon dijaga dari penasihat hukum ada. Ada yang mulia. Baik. Apa yang dikatakan oleh saksi adalah fitnah keji untuk bertujuan mendiskreditkan kami selaku penasihat hukum para terdakwa. Apa ini? Jelas-jelas Anda memberikan saya uang. Kami bekerja berdasarkan kode etik. Bohong yang mulia, bohong. Jelas-jelas dia memberikan saya uang. Tidak ada Bohong yang sepeser mulia. pun yang Anda jujur, Anda jujur. berjuang, saksi. Mohon tenang, satu-satu selesaikan dulu dari penasihat hukum. Nanti ada kami kasih waktu lagi, tenang. Ada misalkan. Baik. Saudara saksi, Anda tadi menyebutkan kami membayar. Di mana dan kapan kejadian tersebut? Anda jangan asal tuduh. Anda menuduh karena Anda merasa tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Bayarannya kurang. Anda mencari kambing hitam untuk menyelamatkan diri Anda Yang sendiri. mulia, mereka sedang ancaman berfitnah. pidana. Mereka sedang menyerang saya yang mulia. Padahal kau tidak punya saksi, kau tidak melihat langsung. Ya. Benar aja nih yang mulia. Yang mulia, saksi ini jelas sekali sedang berbohong dan memberikan keterangan yang palsu Saya untuk rasa- menghindari Bentar. jeratan hukum atas Bentar. pengalaman Saudara penasihat. Mereka berbohong yang mulia. Iya, Bentar. iya. Bentar. Jelas-jelas mereka berbohong yang mulia. Iya. Saya punya bukti yang mulia. Sebentar. Saya rasa dari tadi para terdakwa juga terlalu mengganggu menjalankan kondusivitas sidang. Saya minta petugas untuk dikeluarkan para terdakwa. Mohon maaf yang mulia. Lima anjing. Tidak ada keadilan negeri ini. Tidak ada keadilan di negeri ini. Tuhan, dalam proses itu. Anjing. Keluar yang mulia. Hidup mahasiswa. Mohon maaf yang mulia, terdakwa tampaknya emosional karena pernyataan saksi yang memberatkan Itu terdakwa. mereka takut yang mulia. Hukum mati aja. Kami akan menempuh jalur hukum terhadap pencemaran nama baik yang dikatakan oleh saksi. Kalau fokus pada permasalahan ini, permasalahan yang akan terjadi di luar perkara ini ya jangan dibahas sekarang. Baik yang mulia. Benar-benar yang mulia. Dia berbohong tuh. Dasar brengsek. Tidak yang mulia. Pengacara biadab. Baiki, jangan baiki. Petugas. Tolong Awas aja lo. Lu pulang dari mana lo? Yang mulia, kami rasa saksi dalam keadaan emosional, makanya ia mengatakan hal tersebut. Yang mulia. Baik, tenang saja, semua keberatan itu pasti akan dicatat. Saudara saksi juga sudah menerima konsekuensi dari pernyataannya. Dia sudah dikeluarkan dari ruang persidangan. Saya rasa sudah tidak ada lagi ya saksi. Yang mulia, di sini yang mulia, kami rasa apa yang keterangan saksi berikan bisa diragukan karena kondisi saksi yang saat ini tidak kondusif untuk menyatakan kesaksiannya. Maaf yang mulia, saudara penasihat hukum, untuk yang tadi dikatakan oleh saksi mungkin nanti itu bisa dibuktikan dalam persidangan yang berbeda ya, karena fokus kita kali ini itu adalah soal penganiayaan dan pembunuhan ini. Ya, cukup yang mulia. Selanjutnya bagi karena pemeriksaan saksi juga telah selesai ya, majelis hakim akan melanjutkan dengan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan pembuktian barang bukti. Selanjutnya penuntut umum apa terdapat barang bukti yang akan diajukan? Ada yang mulia. Sebentar yang mulia. Ini aja. Kita baik, ini adalah yang mulia, ini bukti. Apa pemeriksaan saksi terdakwa dan barang bukti sudah selesai? Oh, berapa ya di kepolisian? Sudah harusnya.